Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Heni Suryani dari SD Negeri 2 Rancah Kabupaten Ciamis akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi diharapkan mampu mendukung semua kebutuhan murid di kelas kita. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Sebelum melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memahami dulu kebutuhan belajar murid-muridnya. Untuk memahami kebutuhan belajar murid, guru harus memperhatikan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid itu berada. Selanjutnya adalah minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan minat setiap murid pasti berbeda-beda. Untuk itulah seorang guru harus mampu mengidentifikasi minat setiap murid agar dapat melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan setiap individu muridnya. Yang terakhir harus dipahami adalah profil belajar murid. Untuk menentukan profil belajar murid, seorang guru harus memahami faktor lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk mengidentifikasi kebutuhan murid dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, merefleksi kegiatan pembelajaran, berbicara dengan guru di kelas sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ketiga strategi ini harus dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Hanya ketiga strategi ini bisa dilaksanakan dalam satu periode waktu yang ditentukan. Artinya, ketiga strategi ini tidak harus dilaksanakan dalam satu kali pembelajaran. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang guru ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten ini bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, tetapi bukan merubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya adalah diferensiasi proses. Kegiatan ini adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan jalan membedakan proses yang harus dijalani setiap murid. Strategi terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan dari apa yang telah dipelajari. Lalu, bagaimanakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Lalu, keterkaitan dengan modul 1.1.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan dengan modul 1.2, untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi semua kebutuhan murid, maka guru harus memiliki dan menguasai nilai-nilai guru penggerak. Dengan demikian, guru dapat menuntun murid dan menjadikannya seorang manusia yang merdeka. Keterkaitan dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir, keterkaitan dengan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi haruslah diawali dengan pembentukan kesepakatan kelas antara guru dan murid, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga pada akhirnya menciptakan budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.